skip video ya, biar dengarnya enak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di seminar kita yang seri ketiga hari ini dengan tema Ayah Bunda Didik Aku dengan Agama Nabimu. Nah, Bapak Ibu, sesi ini akan terbagi di dalam 2 sesi karena saat ini kita masih memakai Zoom yang versi free, jadi akan terbatas setiap kali meeting itu sekitar 40 menit. Ini sudah berjalan 10 menit, jadi sekitar 30 menit. Bu Yaya Disweri akan menyampaikan materi. Nah, nanti lalu mungkin kita akan terputus sejenak dan bersambung lagi nanti di meeting ID dan password yang sama. Kita lanjutkan dengan sesi konsultasi, ya, tanya jawab, kita berdiskusi langsung dengan Buya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan materi langsung kepada Buya Disweri. Kepada Buya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu Saudara, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan selawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Senang saya bertemu kembali dengan Anda semua dalam program seminar parenting dan keluarga sakinah yang diadakan oleh DIN, Darussalam Islamic International Institute, yang tadi Bapak Muhammad Endra yang telah membawakan acara ini. Beliau adalah sebagai direkturnya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang telah berpartisipasi, berhadir di dalam kegiatan ini. Walaupun kita tetap stay at home, berada di rumah, kita masih dapat mengikuti kegiatan ini, dan sesungguhnya kegiatan ini adalah kegiatan terbuka, jadi kepada Anda semua boleh men-share informasi kegiatan seminar kita ini kepada kerabat-kerabat Anda atau kepada keluarga yang Anda cintai. Bapak Ibu Saudara, pertemuan kita yang lalu, kita telah berbicara tentang dua hal yang menjadi sebab keberhasilan kita di dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa keberhasilan mendidik anak atau mengajarkan mereka ilmu yang kemudian keinginan kita, ilmu itu diamalkan oleh mereka. Maka sesungguhnya keberhasilan itu terletak pada dua hal. Yang pertama, selain aspek keteladanan, ya, ini adalah yang pertama, juga pentingnya kita membangun relasi yang baik kepada anak-anak kita. Apa itu keteladanan? Keteladanan itu artinya sikap kita, ya, sikap yang tidak mendua, ya, atau sikap yang tidak bertolak belakang dengan kebenaran itu sendiri, atau sikap yang tidak mendua dari apa yang telah kita ucapkan.
seumpama kita mengajarkan kepada anak kita, wahai anakku, mari kita sholat di masjid. Maka adalah perilaku yang baik, ya, ketika apa yang kita ajarkan, ketika apa yang kita perintahkan, itu kita lakukan. Nah, sesungguhnya ini adalah merupakan sebuah pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Ini adalah sebuah keteladanan, dan dia akan menjadi efektif bila apa yang kita ucapkan, apa yang kita perintahkan kepada anak-anak kita, itu adalah bahagian yang juga kita kerjakan. Seumpama kita mengatakan kepada anak kita, wahai anakku, ya, mari kita tartil Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Ya. Wahai anakku, mari kita bersedekah. Maka di saat itu juga, atau katakanlah dalam prakteknya, dalam kenyataannya, kita juga menjadi orang yang mengamalkannya. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita juga berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan. Sebagaimana yang semua itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu hal yang kadang-kadang menjadi penghambat, atau kadang-kadang orang berapologi dengan keteladanan ini. Apa yang saya maksudkan itu? Keteladanan itu, Bapak dan Ibu, itu memang harus diperlihatkan kepada anak-anak kita. Ada orang yang mengatakan begini kepada saya, Buya, katanya, sepertinya kebaikan itu tidak perlu saya tunjukkan kepada anak saya. Contohnya begini, saya mengatakan, wahai anakku, membaca Al-Quran lah. Ya, membaca Al-Quran lah. Maka dia mengatakan, atau dia punya prinsip, dia tidak perlu menunjukkan kepada anaknya kebaikannya, atau tidak perlu menunjukkan kepada anaknya bahwa dia adalah seorang ayah, seorang ibu, yang juga membaca Al-Quran di rumah tangganya. Ini bagi saya, mungkin boleh saja menjadi prinsip pribadi seseorang, tetapi alangkah efektifnya, alangkah lebih baiknya jika seluruh kebaikan yang kita lakukan, ya, seluruh kebaikan yang kita perintahkan kepada anak kita, itu juga kita perlihatkan kepadanya. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudaraku? Karena itu semua, ya, itu semua menjadi bahagian yang kita didikkan kepada anak-anak kita. Nah, yang kedua, pendidikan akan menjadi efektif bila kita membangun relasi yang baik. Seseorang tidak akan mungkin bisa mempengaruhi seorang yang lain, atau ayah bunda itu tidak mungkin bisa mempengaruhi kejiwaan, psikologi, tidak mungkin bisa mempengaruhi akal anaknya jika seandainya dia tidak membangun sebuah ikatan emosi yang baik. Dia tidak mencoba membangun sebuah relasi yang baik kepada anak-anaknya. Saya memberikan contoh, ya, beberapa hal yang bisa kita jadikan atau sesuatu yang menjadi bahagian membangun relasi yang baik. Seperti mencari waktu yang tepat, ya, untuk memberikan pengarahan, bersikap adil, kemudian menunaikan apa yang menjadi hak anak-anak kita, membelikan mainan atau memberikan hadiah. Ini juga bahagian dari cara kita membangun relasi yang baik kepada anak-anak kita. Membantu anak, ya, untuk menyelesaikan mungkin pekerjaan-pekerjaan mereka, ya. Kemudian kita menjadi orang tua yang tidak suka marah atau tidak suka mencela, mencaci maki anak-anak kita. Kemudian kita menjadi orang tua sekaligus menjadi teman mereka. Apalagi menanamkan perasaan gembira setiap saat. Kemudian kita juga dalam waktu-waktu tertentu mengadakan perlombaan, kemudian memberikan hadiah kepada siapa yang menang, memotivasi anak, memberikan pujian dan sanjungan atas prestasi-prestasi yang dia peroleh, kemudian bermain, menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian memanggil anak kita dengan panggilan yang baik, ya, panggilan-panggilan yang dia suka, kemudian
Apalagi menciumnya, kemudian menyambut kedatangannya, mungkin ketika dia datang ke rumah, pulang dari sesuatu, kita sambut kedatangannya, kemudian kita bertanya kabar kepadanya. Ini adalah bahagian-bahagian atau sesuatu yang bisa kita jadikan bahagian membangun relasi yang baik kepada anak-anak kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sekarang kita masuk kepada apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saya ingin Bapak dan Ibu berbagi referensi, nanti silakan membaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 131, 132 dan 133. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala lahu rabbahu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ya, ketika Tuhannya berkata kepadanya, maksudnya ini Allah berkata kepada Ibrahim alaihissalam, aslim, wahai Ibrahim, tunduk patuhlah kamu. Maka ketika itu Ibrahim berkata kepada Allah, qala aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb sekalian alam. Di ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ucapan apa? Yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya, ucapan aslim, wahai anakku, Islamlah. Demikian juga Yakub, ya, Yakub sebagai keturunan Nabi Ibrahim juga mewasiatkan, mengajarkan kepada anak-anaknya. Apa yang diajarkannya? Aslim. Wahai anak-anakku, Islamlah. Ya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Bapak dan Ibu, ada benang merah yang kita dapatkan di dalam ayat ini yang terkait dengan judul kita, Ayah Bunda, didiklah aku dengan agama nabimu. Apa yang diajarkan oleh Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, itu juga diajarkan kepada keturunannya. Nabi Yakub juga mengajarkan kepada keturunannya. Siapa? Anak cucunya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran sedang mengajarkan kepada kita bahwa adalah wajib bagi orang tua mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Apa contoh yang diajarkan itu? Contohnya adalah sebagaimana yang Nabi Yakub ajarkan kepada anaknya, ucapan ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama Islam ini sebagai agama yang cocok untuk kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita peroleh dalam apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ini di dalam Al-Quran? Yang pertama, perkataan innallaha astafa lakumuddin ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran memerintahkan kepada kita bahwa seorang ayah atau ayah bunda di rumah, umi abi di rumah, itu wajib menanamkan keyakinan kepada anaknya tentang benarnya Islam. Tentang bahwa Islam ini adalah agama yang Allah turunkan kepada kita semua. Ya, tanamkan keyakinan itu. Nah, sebab ketika anak mengalami kelemahan keyakinan terhadap Islam, maka ini adalah merupakan cikal bakal atau sumber dari segala macam kerusakan. Jadi tanamkan keyakinan padanya, ya, kemudian tanamkan ilmu kepadanya, beri ilmu itu, kemudian dorong dia untuk mengamalkan agama Islam itu, ya, kemudian ajak dia agar dia menjadi orang yang ikut juga mendakwahkan, mengajarkan orang lain tentang Islam ini. Dan yang selanjutnya, ajarkan kepadanya tentang pentingnya bersabar atas segala macam mungkin musibah, tantangan, ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, ini adalah innallaha astafa lakumuddin.
Yang kedua, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentulah ini adalah bahagian konsekuensi keyakinan bila kita menerima Islam sebagai agama yang benar. Tentulah kita contohnya, ketika kita berkeyakinan Islam itu benar, ketika kita berkeyakinan Islam ini adalah agama yang Allah pilihkan untuk kita, tentulah pilihan kematian itu tidak selain Islam. Kita pasti memilih kematian dalam keadaan Islam. Bapak dan Ibu, saudaraku semua, apa yang kita perhatikan hasil didikan yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anaknya. Ketika Yakub menanamkan keyakinan tentang benarnya Islam, bahwa Islam itu Allah yang pilihkan, agama Islam itu adalah agama yang Allah pilihkan untuk kita. Dan yang kedua, konsekuensi keislaman yang benar. Itu mereka pasti memilih kematian dalam keadaan Islam. Apa hasilnya? Apa hasil didikan itu? Kita perhatikan di dalam ayat yang 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun." Apa yang Allah sebutkan? Ini perhatikan, Bapak Ibu Saudaraku. Adakah kamu hadir katanya ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian? Allah mengkabarkan kepada kita ya, ketika Nabi Yakub di penghujung kematiannya. Nah, apa yang dia katakan atau apa yang dia tanya kepada anaknya? Apa katanya? Idqala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Anakku, kalau aku mati, mungkin demikian redaksi yang bebasnya, ya, hai anakku, kalau seandainya aku nanti mati, ketika aku nanti meninggal, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah? Apa yang engkau sembah? Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ada dua makna yang tersirat di dalam pertanyaan ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah setelah aku meninggal? Yang pertama, Nabi Yakub ingin melakukan reinforcement, ya, ingin melakukan penguatan, ya, untuk meyakinkan dirinya. Setelah dia didik anaknya, dia ingin bertanya kepada anaknya, ya, tentang bagaimana sikap anaknya ketika dia telah meninggal. Jadi Bapak Ibu biasanya boleh jadi anak-anak kita di rumah itu beribadah, mereka sholat, baca Al-Quran, itu boleh jadi sesaat kita ada di samping mereka. Ya, seorang anak boleh jadi melaksanakan sholat, itu boleh jadi karena takut kepada ayah bundanya. Ya, boleh jadi mereka tartil Quran, boleh jadi disebabkan karena takut dimarah oleh ayah bundanya. Bapak Ibu, apakah ini tidak menjadi kekhawatiran kita? Ya, sebagaimana yang Allah juga sebutkan sebelumnya, sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an, wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang mereka meninggalkan anak yang lemah di belakang mereka. Ya, dzurriyyatan di'afan. Apa makna anak yang meninggalkan anak dalam keadaan lemah? Lemah apa? Di dalam Islam, ya, para ulama menyebutkan dzurriyyatan di'afan itu maknanya adalah anak yang ditinggalkan dalam keadaan lemah imannya. Ya, bukan lemah dari segi ekonomi, bukan itu. Karena bukan harta kekayaan yang dikhawatirkan oleh para nabi dan rasul. Demikian juga orang-orang saleh. Tetapi mereka merasa khawatir ketika mereka meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah iman. Nah, kita balik ke pertanyaan Nabi Yakub. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan engkau sembah ketika aku telah tiada? Nah, ini menunjukkan kekhawatiran satu sisi. Betapa tidak, bisa jadi, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya. Tolong mohon maaf itu suaranya dimutkan. Suaranya dimutkan akan mengganggu seminar ini. Tolong dimutkan.
Ya, baik saya lanjutkan. Ya, boleh jadi anak-anak kita itu melakukan kebaikan, boleh jadi mereka melakukannya karena ada orang-orang yang dia takuti. Bisa jadi seperti itu. Makanya dalam sebuah penelitian ya, Bapak dan Ibu, saudaraku, penyimpangan-penyimpangan karakter yang dilakukan oleh anak-anak yatim. Ya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yatim ini awalnya ketika ayahnya masih hidup itu mereka adalah anak-anak yang berperilaku baik. Tetapi terjadi kemudian penyimpangan perilaku setelah orang tua mereka atau ayah mereka meninggal dunia. Dari hasil penelitian jawabannya beragam dan yang paling banyak adalah mereka menjawab bahwa mereka berperilaku baik ketika ayahnya ada di samping mereka atau hidup bersama mereka karena mereka takut. Ya, mereka takut kepada ayahnya sehingga mereka bagi yang sholat mereka melakukan sholat. Ya, kemudian yang membaca Al-Quran mereka lakukan itu membaca Al-Quran karena takut kepada ayahnya yang memerintahkan mereka. Takut kalau seandainya mereka meninggalkan sholat mungkin ayahnya akan menghukum mereka. Kalau mereka tidak membaca Al-Quran mungkin ayahnya akan menghukum mereka. Nah, sekarang orang yang menghukum itu telah tiada. Maka mereka melakukan penyimpangan karakter itu, ya, atau melakukan kejahatan itu disebabkan karena orang-orang yang mereka takuti itu telah meninggal dunia. Nah, Bapak dan Ibu, saudaraku, Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anakku, apa yang akan engkau sembah? Ya, satu sisi menunjukkan kekhawatiran dan pada sisi yang lain Nabi Yakub ingin membuktikan sendiri dari anaknya hasil daripada apa yang telah dia didikkan kepada anaknya. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, luar biasanya jawaban yang diberikan oleh Nabi Yakub anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kata anaknya, wahai ayahku, ayah kami semua, kami akan menyembah Tuhanmu. Kami akan tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang esa dan hanya kepadanya lah kami semua tunduk kepadanya. Ini menunjukkan apa? Kematangan. Ya, kematangan dalam pendidikan orang tua kepada anaknya. Dan yang kedua, inilah adalah merupakan hasil di mana ketika kebaikan, ketika nilai-nilai diajarkan orang tua itu menjadi orang terdepan. Bukan saja sebagai guru, tetapi seorang terdepan yang mengamalkan nilai-nilai tersebut. Maka pastilah sesuatu yang diajarkan dengan cara yang benar, maka akan mendapatkan hasil yang benar juga. Mendapatkan hasil yang baik. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, ini adalah yang pertama yang diajarkan atau sesuatu yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Menanamkan keyakinan tentang benarnya Islam. Ya, mengajarkan tentang keyakinan benarnya Islam, kemudian mengajak mereka untuk beramal, kemudian mengajak mereka juga untuk mengajarkan nilai-nilai itu kepada orang lain. Jadi bukan hanya untuk sendiri. Kebenaran itu bukan hanya konsumsi sendiri, tetapi juga wajib kita ajarkan. Kalau dalam bahasa Islam, ya, bahasa Al-Quran, kita wajib juga mendakwahkan nilai-nilai Islam ini kepada yang lainnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saudaraku, Anda juga mungkin bisa membaca atau melihat ya apa yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Ini adalah lebih detail lagi, ya. Apa saja yang diajarkan oleh orang tua, umi abi, ayah bunda kepada anaknya. Coba perhatikan apa yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Kita memperhatikan seumpama di dalam Luqman ayat 12. Allah Subhanahu wa taala ini mendahului ya, mendahului wahyunya dengan mengatakan sesungguhnya
telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa itu? Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini juga bahagian, ya, menanamkan atau mengajarkan rasa syukur kepada anak kita. Karena sesungguhnya rasa syukur yang hidup atau yang tumbuh di dalam diri kita, ini sesungguhnya merupakan entry point, merupakan titik masuk ya seseorang kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Titik masuk seseorang untuk beribadah kepada Allah. Rasa syukur itu Bapak dan Ibu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini lemah, maka ada sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka kita dengan itu, dengan pemberian itu, kita pantas bersyukur. Bapak Ibu, kita ini miskin. Ada yang memberikan kekayaan itu kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah berikan kepada kita, pantas kita bersyukur kepadanya. Bapak Ibu, kita ini bodoh. Ada yang memberikan ilmu kepada kita. Maka setelah ilmu itu diberikan kepada kita, maka pantas kita bersyukur kepadanya, sang pemberi ilmu. Bapak Ibu, kita ini tersesat. Kita ini zalim pada diri kita sendiri. Ya. Maka kita butuh ada yang memberikan kepada kita hidayah. Maka bersyukurlah kita kepada yang memberikan hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ini manusia yang hatinya berbolak-balik antara kebenaran dan keburukan, antara kesesatan dan hidayah. Maka kita bersyukur kepada yang memberikan hidayah itu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan bahwa bersyukur kepada Allah ini merupakan titik masuk, entry point kita. Entry point kepada tauhid yang baik, titik masuk kepada ibadah yang baik, menjadi titik masuk kepada akhlak yang baik. Bersyukur juga menjadi titik masuk kepada terwujudnya muamalah yang baik. Kemudian kita lihat di dalam ayat ke-13. Apa yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya? Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya. Dalam hal ini, Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang kesyirikan yang merupakan kezoliman yang besar. Ayat yang selanjutnya, jadi kalau boleh kita poinkan, yang ketiga, yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah bahwa anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian ibunya yang telah menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua ibu bapamu, dan hanya kepada Allah lah kita semua dikembalikan. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Luqman juga mengajarkan bagaimana cara bermuamalah kepada orang tua yang mengajak kepada kesesatan. Ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Ya, ketika orang tua mengajarkan kesesatan kepada kezoliman, maka sikap seorang anak, fala tuti'huma wasahhibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tetapi tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita mengikuti apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka ajak kita kepadanya. Tetapi tetap berbuat baik kepadanya. Kemudian, Luqman juga mengajarkan kepada kita, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi yang berada di dalam batu karang atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui. Ini menunjukkan kepada kita, Luqman sedang mengajarkan ihsan, ya, bahwa sesungguhnya boleh jadi ketika kita melakukan sesuatu tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah melihat apa yang kita kerjakan. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku yang wajib diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, anak wajib diajarkan sholat, ya.
Ya, kemudian anak juga wajib kita ajarkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Beri semangat kepada mereka agar mereka menjadi orang yang penyeru kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian ajarkan kepada mereka tentang kesabaran terhadap musibah, cobaan mungkin yang Allah timpakan kepada mereka. Bapak Ibu, Luqman juga mengajarkan kepada anak-anaknya agar berbuat baik juga kepada manusia. Apa yang kita sebut dengan hablum minan nas. Jadi tidak saja berbuat baik kepada Allah ya dalam konteks hablum minallah, tapi juga berbuat baik kepada manusia. Sebagaimana yang Luqman katakan kepada anaknya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Ya. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang terakhir, yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah bagaimana bisa sederhana di dalam berjalan. Luqman mengatakan, sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ini Bapak Ibu bisa baca di dalam tadi ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 131 sampai 133. Kemudian di dalam surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Bapak Ibu, saudaraku yang saya cintai, saya hormati semua. Sampai di sini presentasi seminar pada kali ini. Kita mungkin masih punya sisa waktu. Kita bisa bertanya jawab dan ini saya kembalikan kepada Bapak Endra selaku Direktur Darussalam Islamic International Institute. Baik, terima kasih Buya. Jazakallahu khairan. Sebelumnya mungkin minggu lalu masih ada itu Buya pertanyaan dari Mama Anca ya mengenai ibu yang single parent, bagaimana tipsnya untuk mendidik anak laki-laki sebagai seorang single parent. Kan Buya? Baik. Ya, Ibu yang saya hormati, bersyukurlah bahwa Allah sedang memberi kesempatan kepada ibu, kesempatan yang lebih besar untuk dapat meraih pahala yang lebih besar lagi, ya, karena mendidik anak sendiri, ya, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan berdua, karena semakin berat sebuah pekerjaan, semakin berat cobaan, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan. Ibu Anca, tidak usah khawatir, banyak berdoa. Semoga harapannya Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan memberikan mengabulkan doa. Tentu doa sebagai seorang ibu, doanya tidak lain agar dianugerahkan oleh Allah anak yang saleh dan salehah. Saya ingin bercerita bahwa ketahuilah 4 imam madhab, ya, 4 imam madhab seperti Imam Hanafi, kemudian muridnya Imam Malik, kemudian muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Mereka kita kenal ini sebagai imam madhab. Ya. Kita lebih mengenalnya sebagai imam madhab dalam bidang fikih. Yang kita kenal dengan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ketahuilah Bapak dan Ibu, bahwa mereka ini semua besar itu di tangan ibunya. Mereka semua ditinggal mati oleh ayahnya kecuali Imam Malik. Ya, kecuali Imam Malik. Kita mendengar umpamanya bagaimana penuturan Imam Hanafi di dalam sebuah biografinya. Katanya apa? Aku, katanya, menjadi orang seperti ini, ya, itu aku besar di tangan ibuku. Ibukulah yang mengajarkan kepadaku tentang Al-Quran. Sehingga Imam Hanafi ini di usia 10 tahun dia sudah menjadi seorang anak yang hafal Al-Quran. Di tangan siapa? Di tangan ibu. Ya, ibukulah yang pertama sekali mengajarkan kepadaku tentang kebaikan Islam ini. Itu pernyataan Imam Hanafi. Demikian juga Imam Malik. Apa yang dikatakannya? Aku, katanya, ibuku. Ibukulah yang selalu mengikat, memasangkan apa itu? Kalau kata kita sorban, ya,
memasangkan sorban di kepalaku, kemudian dia mengantarkanku ke masjid. Dan aku tidak pulang kecuali ibuku menjemputku dari masjid. Ibukulah orang yang mengantarkanku untuk duduk di majelis ilmu para ulama. Ibukulah yang mengajarkanku hingga aku bisa menghafal Al-Quran. Ini ucapan Imam Malik. Ya, Bapak dan Ibu, Imam Malik ini adalah seorang ulama yang dia ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya pergi dalam waktu yang lama sampai Imam Malik itu berusia 25 tahun lamanya. Jadi ada sebuah cerita yang menarik ya. Suatu hari, jadi Imam Malik ini adalah dikenal dengan Imam Darul Hijrah, ya, Imam Madinah. Dia memberikan fatwa, memberikan kajian di Masjid Nabawi setiap harinya. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang datang pertama sekali duduk di majelisnya Imam Malik. Setelah majelis selesai, dia bertanya kepada orang yang ada di sekelilingnya, siapa anak muda itu katanya. Ya, Imam Malik ketika itu baru berusia sekitar 25 tahun. Maka orang laki-laki itu menjawab, itu adalah Malik bin Anas. Maksudnya adalah Imam Malik bin Anas, anak daripada Anas. Laki-laki ini mungkin kurang percaya. Lantas dia bertanya lagi dengan seorang laki-laki yang lain yang ada di sampingnya. Dia bertanya, saudaraku siapakah anak muda yang sedang memberikan ilmu, yang sedang memberikan fatwa di depan kita semua. Maka laki-laki itu pun mengatakan dia adalah Malik bin Anas. Maksudnya adalah Imam Malik. Laki-laki ini juga mungkin kurang percaya, dia bertanya lagi kepada yang lain. Siapa anak laki-laki yang duduk di depan itu memberikan kajian, memberikan fatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin yang bertanya kepadanya. Orang-orang mengatakan dia adalah Malik bin Anas. Maka setelah kajian selesai, laki-laki ini pun menyamperin, mendatangi Imam Malik. Lantas laki-laki ini bertanya, wahai anak muda, siapa namamu? Katanya. Namaku adalah Malik, katanya. Dan siapa nama ayahmu? Ayahku bernama Anas. Maka dia dipanggil dengan Anas bin Malik. Malik bin Anas, maaf. Malik bin Anas. Ya. Namaku adalah Malik bin Anas. Kemudian laki-laki itu mengatakan, wahai anakku, wahai anak muda, ketahuilah, sesungguhnya aku ini adalah ayah, aku adalah Anas. Nah, inilah pertemuan pertama sekali Imam Malik dengan ayahnya setelah sejak kecil dia ditinggalkan oleh ayahnya dan dia dibesarkan oleh ibunya. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian juga Imam Ahmad bin Hambal Abi Abdillah. Semua imam mazhab ini, ibu bapak silakan membaca nanti ya di Google, ibu boleh cari ya ibu-ibu, judulnya mungkin ya ibu-ibu para imam mazhab. Ya, ibu-ibu imam mazhab itu akan keluar cerita-cerita yang terkait peran seorang ibu ya, peran ibu-ibu dari imam ini di dalam membesarkan mereka. Demikian juga Imam Abi Daud. Dia mengatakan bahwa dia senantiasa memperdengarkan hafalan hadisnya itu kepada ibunya. Ketika menjelang tidur, dia bacakan hadis-hadis yang dia hafal, diperdengarkan kepada ibunya, dan ibunya akan mengkoreksi jika terjadi kesalahan. Malah katanya, ketika ibunya mandi, Al-Imam Abi Daud itu membacakan hadis di depan pintu kamar mandi ibunya. Dan ibunya mendengar dari dalam. Kemudian setelah ibunya keluar, selesai mandi, ibunya mengatakan jika seandainya ada yang salah, yang perlu diperbaiki, maka ibunya memperbaiki. Jika seandainya ada yang perlu dikoreksi, maka ibunya mengatakan, wahai anakku, ini salah, seharusnya begini, wahai anakku, yang benar itu seperti ini. Begitulah Bapak dan Ibu, ya seharusnya kita menjadi ayah bunda dari anak-anak kita. Maka pada pertemuan yang lalu saya telah mengatakan sebagai orang tua, ayah bunda di rumah, umi abi di rumah, seharusnya kita juga menjadi seorang pembelajar. Ya, artinya apa? Memang
hidup kita harus dipergunakan, waktu-waktu kita harus dipergunakan terus-menerus untuk menambah ilmu. Ya, ilmu sesungguhnya tidak saja ilmu cara mendidik anak, tetapi juga yang terkait, dan ini adalah merupakan kewajiban kita sesungguhnya, yang terkait dengan ilmu-ilmu keislaman. Sehingga dengan demikian kita bisa mengajarkan itu untuk anak-anak kita. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih Buya atas jawabannya atas pertanyaan Ibu Mama Anca. Di sini di chat kita ada beberapa pertanyaan Buya yang sudah masuk. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Buya, bagaimana cara menegur orang tua yang keras dalam menyikapi sesuatu dan suka berbicara kasar ketika menyuruh. Memang yang diperintah itu baik, tetapi selalu dengan cara yang kasar. Jadi kita sebagai anak agak kurang ikhlas ketika mengerjakan perintah tersebut. Bagaimana Bu ya? Baik. Yang pertama, saya dahului berpesan kepada ayah bunda di rumah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlisan baik, ya, berlisan baik kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena sesungguhnya selain ini merupakan perintah, kelembutan ini menjadi fitrah bagi kita. Sesungguhnya orang suka pada hal yang demikian. Di dalam Al-Qur'an yang saya baca tadi, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Apa yang kita dapatkan di dalam akhir ayat itu? Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada mereka. Ucapan yang baik sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, itu ucapan yang benar, ya. Kemudian ucapan yang jujur, ya, kemudian kelemah lembutan. Bapak dan Ibu, saudaraku semua, yang kedua, ini tentu untuk yang bertanya, yang mungkin berposisi sebagai anak dari kedua orang tuanya. Mari kita perhatikan bagaimana sikap kita. Tadi telah saya bacakan di dalam surah Luqman ayat 15, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa yang Allah sebutkan kepada kita? Jika keduanya, ya, maksudnya adalah ayah bunda, umi abi, atau orang tua kita, jika keduanya memaksa kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu, saudaraku, apa yang Allah sebutkan. Ya, jika keduanya memaksamu, ya, di sini sesungguhnya ada dua hal yang tidak baik, ya. Yang pertama, tentulah jika seseorang memaksa, dia akan menggunakan seluruh potensi yang dia punya, ya. Sebagaimana kisah ini atau ayat ini berkenaan dengan berkenaan dengan peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang dipaksa oleh ibunya untuk meninggalkan agama Islam setelah dia bersyahadat, ya, bersyahadat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, jika seandainya engkau tidak kembali ke dalam agama kita, maka aku tidak akan makan dan minum. Biarlah aku mati, katanya, sehingga engkau tidak dikenal oleh orang kecuali sebagai sang pembunuh ibu. Maka ketika itu Sa'ad mengatakan, wah ibu, makan minumlah. Ya, makan minumlah. Sa'ad masih memberikan nasihat kepada ibunya agar ibunya tetap makan minum supaya tetap terjaga kesehatan ibunya. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, beberapa hari setelah itu aku melihat tubuh ibuku itu semakin lemah. Maka aku katakan kepada ibuku, makan minumlah, katanya. Maka ibu
Ibuku mengatakan tidak, katanya. Biarlah aku mati sampai engkau, biarlah aku mati, artinya, maaf, dia tidak akan meninggalkan itu kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke dalam agama kekafiran. Mendengar paksaan ibunya ini, apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Wah ibuku, ya, wahai ibuku, jikalaupun aku memiliki 100 nyawa, katanya, aku tidak akan kembali ke dalam agama kekafiran. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Jadi ibunya itu hidup mati sampai 100 kali, ya. Kalaupun engkau memiliki 100 nyawa, katanya, aku tetap tidak akan kembali ke dalam agama kekafiran. Nah, kembali ke dalam ayat ini, ya, Bapak dan Ibu, kata-kata memaksa itu memungkinkan orang menggunakan semua kemampuan dan potensinya, ya, baik dengan cara kekerasan ataupun dengan ucapan kasar. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan, kedua orang tua yang disebutkan di dalam ayat ini tidak saja memaksakan, ya, tidak hanya sebatas itu, tetapi kita melihat apa yang dipaksakannya. Dia memaksa untuk melakukan kesyirikan. Nah, ada dua hal. Yang pertama, kita terkait dengan cara, ya, cara memaksa, dan yang kedua, apa yang dipaksakan. Caranya tentu tidak ada orang yang memaksa dengan cara lemah lembut, itu tidak ada. Ya, tidak ada orang memaksa dengan cara yang lemah lembut. Ini disebut dengan memaksa. Dan yang kedua, apa yang dipaksakan? Yang dipaksakan adalah melakukan kesyirikan. Coba perhatikan apa yang Allah nasihatkan untuk kita. Fala tuti'huma. Apa yang dipaksakan, maka jangan kamu taat. Apa yang dipaksakan, jangan kamu taat. Dalam hal ini yang dipaksakan apa? Yang dipaksakan adalah berbuat kesyirikan. Maka sikap kita, fala tuti'huma. Kamu tidak boleh taat kepada keduanya. Tidak boleh taat kepada ajakannya untuk melakukan kesyirikan. Nah, perhatikan yang kedua. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tetapi kamu tetap wajib, ya, berbuat kebaikan. Ya, wasahibuhuma, kamu tetap berbuat kebaikan kepada keduanya fid dunya, di dunia ma'rufah, dengan kebaikan. Kamu tetap wajib berbuat kebaikan di dunia. Ma'ruf, ma'rufan itu maknanya kamu tetap lemah lembut. Ya. Ma'rufah itu maknanya kamu tetap berkomunikasi dengan cara-cara yang baik. Tetap kita menganggap mereka adalah ayah bunda kita. Sambil kita terus berdoa kepada Allah agar orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah, agar orang tua kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbuat ma'ruf itu kita tetap berbuat baik, tetap sopan, tetap berlemah lembut, tetap berhubungan kepada mereka sebagaimana kita adalah seorang anak dan mereka adalah orang tua kita. Dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada mereka berdua. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Handoko Bu ya. Ustaz, bagaimana teori ala bisa karena biasa? Apalagi sekarang banyak godaan dari temannya dan lingkungannya. Jadi bukankah kita lebih baik keras, maksudnya mungkin keras dalam mendidik anak, sehingga dia mengenal Islam dan beribadah. Mungkin awalnya takut, tapi ketika usia beranjak, apa itu bisa menjadi habit atau kebiasaan bagi dirinya? Ulang lagi Pak Indra, saya apa tadi? Di tengah tadi ada yang kabur tadi. Ya, Bu, ya. Ada teori ala bisa karena biasa. Jadi sekarang banyak godaan kepada anak-anak, terutama dari teman dan lingkungannya. Jadi Ya. bukankah lebih baik kita mendidik anak dengan keras sehingga dia bisa mengenal Islam dan beribadah? Mungkin awalnya dia takut, tapi ketika usia dewasa itu bisa menjadi habit atau kebiasaan bagi dirinya. Baik.
Ya, memang masalah metode ya, masalah metode. Kita memang tidak bisa memaksakan satu kondisi di dalam masalah mendidik kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Ibarat sebagai seorang guru ya, kita berhadapan dengan ragam karakter anak-anak kita. Ragam karakter ini adalah merupakan fitrah, ya. Kita diberi fitrah oleh Allah. Allah memberi kita karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Allah memberikan kepada kita karakter belajar yang berbeda. Allah memberi kemampuan yang berbeda. Sehingga dengan demikian bisa jadi metode pendidikan atau metode belajar itu juga beragam. Ya. Jadi dalam masalah metode ada aspek fleksibilitas, ya, kita menerapkan metode bergantung kepada audiens, bergantung kepada karakter anak yang kita hadapi. Memang ada anak-anak yang punya karakter, kalau bahasa kita, anak-anak yang punya karakter tidak bisa dikerasi. Ada anak-anak yang bila seandainya orang tua menaikkan sedikit saja volume dari suaranya, maka dia langsung menangis, ya, atau dia langsung shock gitu. Ada juga anak-anak yang punya karakter tidak bisa memang diperlakukan, tanda petik ya, diperlakukan dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut umpamanya. Ada anak-anak yang seperti itu. Artinya ada anak-anak yang bila kita mengeluarkan volume suara 30 umpamanya, itu tidak bisa. Dia bisa berubah mendengarkan seseorang bila telah mengeluarkan suara sampai volume 60, 70, atau 80. Ada yang seperti itu. Nah, maka yang penting kita ketahui adalah sesungguhnya prinsip-prinsip pendidikan. Ya, jadi kalau terkait dengan metode, itu fleksibilitas saja. Tetapi yang penting kita ketahui adalah prinsip-prinsip pendidikan. Apa tadi prinsip-prinsip pendidikan? Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, bahwa yang pertama, pentingnya kita membangun relasi. Itu penting. Ya. Jadi cara kita mempengaruhi orang, ya, kita berkeinginan anak ini berubah, ya, maka dia tidak akan bisa kita rubah kecuali kita dekatkan hati kita kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah cerita pada waktu yang lalu kenapa Rasulullah SAW itu mencium anak-anaknya, sehingga datangnya seorang Badui kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku punya seorang anak, tapi aku tidak seperti engkau. Kalau engkau suka mencium anak-anakmu, tetapi aku tidak suka mencium anak-anakku. Jadi dia punya 10 orang anak, tidak suka dia cium. Apa kata Nabi SAW? Takutlah engkau. Suatu saat Allah mencabut rasa sayang dan cintamu dari hatimu kepada anak-anakmu. Nah, ini kalau kita lihat ya, secara psikologis, anak-anak yang kita dekati, ya, kita dekati hati mereka, salah satunya dengan menciumnya, maka akan muncul dalam psikologinya, dalam kejiwaannya, rasa di mana dia akan mengatakan atau punya sebuah keyakinan, ayahku atau ibuku, ya, ternyata sangat cinta kepadaku. Ayah bundaku ternyata sayang kepadaku. Ayah bundaku ternyata perhatian kepadaku. Ayah bundaku ternyata senang berbagi cinta kepadaku. Maka layak bagiku untuk membalas kebaikan mereka dengan balasan yang baik. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Yang kedua apa? Kita menjadi teladan. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, yang ketiga, jangan suka merendahkan, mencaci maki mereka. Ya, baik dalam sikap kita ataupun dalam ucapan-ucapan kita. Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak anak-anak yang jauh dari orang tuanya disebabkan ucapan kasar. Ya, kita kasih contoh. Ya, seorang anak meminta uang kepada orang tuanya. Ayah, bunda, aku hari ini butuh uang 5.000 rupiah
untuk jajan yang mungkin aku bisa pergunakan jajan bersama teman-temanku. Bapak Ibu perhatikan, jawaban dari seorang ayah, dari dua orang ayah yang berbeda. Ayah yang pertama mengatakan, anakku, engkau minta 5.000. Tetapi ayah cuma punya 2.000 rupiah. Ya, ayah cuma punya 2.000 rupiah. Ya, jika seandainya engkau mau, engkau boleh ambil, dan jika seandainya engkau boleh menundanya, mungkin jika seandainya ayah punya rezeki, maka akan ayah berikan tambahannya kepadamu. Maka ini adalah ucapan perkataan ayah yang pertama. Ayah yang kedua, ketika anaknya mengatakan, ayah, aku butuh uang 5.000 rupiah untuk jajan. Maka ayahnya mengatakan, ya, ayahnya memberi 5.000, tetapi dengan ucapan caci maki. Dia mengatakan kepada anaknya, apalah kau ini, kerjamu jajan saja, pakai otak. Coba pikirkan, ayah cari uang, capek-capek, engkau kerjanya minta saja, kerja engkau jajan saja, pikirkan dan lain sebagainya. Sumpah serapah disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya, walaupun ayahnya memberi anak ini dengan jumlah yang diminta oleh sang anak, yaitu 5.000 rupiah. Bapak Ibu, mari kita jawab. Kira-kira mana yang terterima di dalam hati kita? Kenapa? Sesungguhnya kita ini adalah anak dari kedua orang tua kita. Artinya apa? Kita pernah merasa menjadi seorang anak. Ya, kita ini adalah anak bagi kedua orang tua kita, dan kita ini adalah orang tua bagi anak-anak kita. Mari kita jawab. Mana yang sekiranya terterima di dalam hati kita? Jujur saya mengatakan, saya pribadi lebih menerima ya sikap ayah yang pertama. Walaupun dia berbagi dengan sesuatu kekurangan, kita minta 5.000, dia kasih 2.000, itu lebih kita terima. Ya, dibandingkan ayah yang kedua memberi 5.000 tetapi dengan ucapan, atau dia dahului dengan ucapan caci maki, sumpah serapah. Begitulah. Ya. Saya juga mencoba Bapak Ibu berbagi referensi. Anda bisa membaca sebuah buku Don't Angry Mom. Ya. Don't Angry Mom. Ibu jangan marah. Buku ini sangat bagus, inspiratif. Ya, kapan-kapan kita kalau boleh difasilitasi kembali oleh DIN, ya, Darussalam Islamic International Institute, kita akan bedah buku ya, Don't Angry Mom ini. Ya, artinya kapan kita bisa marah terhadap anak-anak kita? Apakah semua persoalan harus diselesaikan dengan cara marah? Atau di momen mana kita boleh marah? Demikian Bapak Indra. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Buya atas jawabannya. Selanjutnya Buya, pertanyaan dari Pak Denny tadi. Saya mau tanya Pak, terkadang sebagai orang tua kita sering mengupload ke media sosial seperti video hafalan anak-anak kita. Tujuannya agar kita bisa memberi motivasi kepada anak, agar semangat menghafalnya lebih tinggi. Karena ada dokumentasi untuk anak itu tersebut. Tetapi ada saja yang mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan itu kurang etis, seperti mengumbar atau memamerkan kemampuan anak. Intinya tidak baik. Nah, bagaimana pandangan Buya mengenai hal seperti ini? Yaitu posting kelebihan-kelebihan anak di media sosial untuk sebagai motivasi, Buya. Ya, bagi saya ini sah saja, ya, karena sesungguhnya ketika kita bicara tentang motivasi, ya, motivasi dalam diri kita itu boleh datang dari dua sisi, ya. Ada yang disebut dengan inner motivation, ya, motivasi yang datang dari diri sendiri, yang datang dari dalam. Nah, siapa yang menggerakkan ini? Yang menggerakkan ini tentulah diri kita sendiri. Kita tersadar dengan dunia yang kita lihat,
dan akhirnya kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu layak dan bagus untuk kita lakukan. Tetapi kadangkala motivasi itu juga datang dari luar. Kita contohnya kita terdorong, belakangan kita terdorong untuk rajin berinfak. Pertanyaannya, dari mana asal dorongan itu? Boleh jadi datang dari diri kita sendiri. Ya, walaupun tidak ada sesungguhnya diri yang genuine itu tidak ada. Tidak ada diri yang genuine, tidak ada karakter yang berdiri sendiri. Sesungguhnya semua karakter dalam diri kita itu merupakan karakter ramuan yang terbangun dari perilaku atau dari sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar dari luar diri kita. Ya, tidak ada diri yang genuine. Yang kedua, boleh jadi ketika kita rajin berinfak, kita terinspirasi ya oleh perilaku seseorang yang dia miskin umpamanya, tetapi dia masih bisa menyisihkan sedikit harta kekayaan yang dia punya untuk orang-orang yang membutuhkannya. Karena dia berpikir bahwa berinfak, bersedekah tidak mesti dalam keadaan lapang. Seperti yang Allah sebutkan, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bahwa orang itu berinfak dan itu harus dilakukannya dalam keadaan lapang dan sempit. Bisa jadi dia berinfak terinspirasi oleh video-video yang dia lihat. Saya bercerita pribadi, ya maaf kalau pertemuan kita yang lalu saya bercerita tentang bagaimana Al-Quran menjadi penyembuh. Nah, saya bercerita begini, anak saya, walhamdulillah, mereka menghafal Al-Quran. Anak saya 3, mereka menghafal Al-Quran semuanya. Alhamdulillah, mereka juga telah menyelesaikan hafalannya. Kemudian mereka ketiga-tiganya telah menikah, dan ketiga orang menantu saya juga penghafal Al-Quran. Dan mereka juga telah menyelesaikan hafalan-hafalan mereka. Bapak dan Ibu Saudaraku, kisah mengapa anak-anak saya menjadi penghafal Al-Quran itu bermula ketika saya atau kami dulu ya, itu sering memanfaatkan waktu-waktu liburan untuk mengunjungi beberapa pondok-pondok pesantren. Ya, jadi kalau orang memanfaatkan waktu libur mungkin ke piknik ya, ada juga yang ke mall gitu. Nah, kita memanfaatkan waktu itu, waktu-waktu libur kita untuk berkunjung, main-main lah kita kira demikian, silaturahim ke pondok-pondok pesantren. Jadi ketika itu kami berkunjung, kami jadwalkan untuk mengunjungi beberapa rumah tahfiz Al-Quran. Ya. Nah, ketika itu kami kunjungi anak kami, saya teringat kami pernah berkunjung ya ke beberapa tempat lah, Tanjung Merawa, kemudian di Medan, di Binjai, kemudian di Stabat. Ya. Setelah pulang, anak saya yang perempuan itu tekad bulat. Setelah pulang tekad bulat untuk setelah ini, setelah tamat dari sekolahnya, akan menghafal Al-Quran. Nah, melihat atau mungkin juga terinspirasi, termotivasi oleh adiknya, sang abang juga mengatakan, sambil menangis, dia mengatakan, Buya, saya juga akan menghafal Al-Quran. Dia ketika itu dia menangis, saya tanya kenapa menangis? Ternyata dia terharu ya, terharu mendengarkan bacaan anak-anak di mahat tahfiz itu, di rumah tahfiz itu. Dia mendengar. Kami duduk di situ ada lebih kurang 1,5 jam. Dia menikmati bacaan-bacaan Al-Quran anak-anak yang menghafal Al-Quran di situ. Setelah pulang di mobil, si adik bercerita, mantap pilihannya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran.
Demikian juga si abang. Sambil menangis dia mengatakan bahwa dia akan juga menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan akhirnya sang adik selesai dalam waktu setahun 7 bulan, dan si abang juga dapat menyelesaikan hafalannya dalam waktu setahun 5 bulan. Nah, ini contoh bahwa sesungguhnya kita termotivasi, boleh jadi ya datang dari luar diri kita. Dan ini juga bahagian di dalam Islam diperkenalkan, diperbolehkan, di mana kita boleh mengambil tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi atau tokoh inspiratif yang bisa mendatangkan motivasi bagi kita. Tentu ada kadang-kadang sesuatu yang tidak diinginkan anak-anak ya, ketika orang tua mencoba membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ini sesuatu mungkin Bapak dan Ibu secara psikologis yang harus kita jauhi ya. Ada anak-anak yang tidak suka dibanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Contohnya dia katakan begini, ayahnya mengatakan begini, nak, baca Quran lah, baca Quran. Karena ketahuilah, itu si Fulan, itu anaknya rajin sekali baca Quran, tidak seperti engkau yang malas. Nah, ini sangat tidak baik ya. Sangat tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Pak Indra. Terima kasih Buya. Satu pertanyaan lagi dari Pak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Nah, mungkin ini Waalaikumsalam. pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana caranya kita bersabar berbuat baik kepada orang tua agar tidak berkeluh kesah dan senantiasa ikhlas karena Allah, meski terkadang kita punya keterbatasan dalam pemenuhan birrul walidain tadi. Bagaimana ulang Pak Indra, ulang agak putus-putus. Bagaimana caranya kita agar tidak berkeluh kesah, bisa bersabar berbuat baik kepada orang tua agar tidak berkeluh kesah dan senantiasa ikhlas semata, karena kita punya keterbatasan dalam birrul walidain. Baik, yang pertama tentulah kita caranya supaya tidak berkeluh kesah, kita istiqomah dalam berbakti. Tentu caranya yang pertama kita mengetahui terlebih dahulu fadilah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kenapa pentingnya kita berbuat ihsan? Allah yang perintahkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah, bertauhid kepada Allah, maka kewajiban selanjutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa birrul walidain? Istiqomah di situ. Kita diberi kesabaran untuk bermuamalah baik kepada kedua orang tua kita. Maka tentulah caranya kita mengetahui keutamaan-keutamaan atau pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita jika seandainya kita menjadi seorang anak yang saleh. Ya, Allah akan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Ya. Allah akan ijabah doa kita kalau kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah akan luaskan rezeki kita. Ya. Dan kalau seandainya kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, kita termasuk anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita berupa apa? Anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Jadi, Bapak dan Ibu, saudaraku, kita boleh bermuhasabah. Kalau seandainya ada pertanyaan begini ya, Buya, kenapa ya saya sudah berusaha mengajarkan anak saya kebaikan, tetapi anak saya tetap saja sepertinya agak durhaka kepada saya, sering membantah dan lain sebagainya. Maka kita boleh mengkoreksi diri kita. Seperti apa perlakuan kita terhadap kedua orang tua kita. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi, sebagaimana
kita memperlakukan orang tua kita, seperti itu juga nanti anak kita akan memperlakukan kita. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Ya, mungkin ada yang ingin langsung bertanya, saya buka satu sesi pertanyaan lagi. Bila Bapak Ibu ada yang ingin langsung berdiskusi atau berkonsultasi dengan Buya, silakan di-unmute-kan untuk bisa bertanya langsung. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, mungkin Buya dari Ana satu ya, sedikit ya. Melanjutkan tentang tadi. Jadi mungkin kita di rumah atau kita sebagai pengelola atau orang yang bergerak di dalam pendidikan Islam, ya, di dalam pendidikan di rumah tangga atau di sekolah kita sering merasa sudah mendidik anak dengan baik dan anak bersikap seperti yang kita inginkan di rumah atau di sekolah yang kita kelola, Bu ya. Tapi ada kekhawatiran ketika di luar rumah atau ketika dia sudah keluar dari sekolah yang tempat kita mendidik dia, lalu dia ada perubahan seperti tadi ada unsur-unsur luar yang bisa merubahnya. Nah ini bagaimana Bu ya agar bisa menanamkan sikap muraqabah ya, selalu merasa diawasi Allah kepada anak-anak sehingga apabila juga di luar dari pengawasan kita atau dia sudah keluar dari sekolah yang tempat kita mendidik dia, nah dia tidak berubah sikapnya dan selalu merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana Bu ya? Ya. Tadi saya di awal sudah menyebutkan beberapa prinsip. Ini terkait dengan bagaimana agar pendidikan kita itu berhasil. Ya, apa yang kita harapkan itu terwujud. Prinsip tadi efektif untuk kita jalankan. Yang pertama, menjadi seorang tua yang teladan bagi anak-anaknya. Yang kedua, membangun relasi yang baik. Dan yang ketiga, ya, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bahwa pentingnya kita secara berulang-ulang ya menanamkan kepada anak kita tauhid, ya. Jadi apa yang kita ajarkan bukan tidak saja sebatas ibadah ya. Jadi kalau kita mempelajari bagan pendidikan yang penting atau yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita itu melingkupi hal-hal yang terkait dengan tauhid. Ya, ini harus diajarkan kepada anak kita. Harus setiap waktu kita didikkan. Ya, oh pertanyaannya begini ya, Buya, kami kan bukan ustadz. Ya, makanya saya ingin mengatakan bahwa kita seharusnya menjadi seorang pembelajar. Nah, yang kedua boleh jadi kita membawa atau meminta bantuan kepada orang lain, ya, gurukah namanya, kiai, syekh, untuk mendidik anak kita, baik secara pribadi ataupun di sekolah. Nanti kita juga bisa membahas bagaimana kiat-kiat untuk memilih sekolah yang baik untuk anak kita. Nah, tanamkan kepada anak-anak kita akidah tauhid yang baik, sehingga muncul ihsan di dalam dirinya. Ya, muraqabah yang terwujud dalam sikap ihsan. Apa itu? Anta'budullaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita lihat Allah. Ya. Tetapi jikapun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian ajarkan kepadanya akhlak, ajarkan kepadanya ibadah. Ya, ibadah sebagai bentuk, sebagai cara seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajarkan juga kepada anak kita akhlak. Ajarkan juga kepadanya muamalah. Yang kelima, ajarkan juga kepadanya jihad fisabilillah.
Ini 5 hal penting yang perlu kita ajarkan, dan ini simultan. Maka saya ingin mengatakan bahwa pendidikan yang berlangsung di rumah tangga itu sifatnya bukan temporer. Ya, kapan kita mau kita ajarkan, kapan kita tidak mau maka kita tinggalkan. Kapan kita ingat kita ajarkan. Dan kadang-kadang ada lupanya sedikit. Nah, pendidikan atau semua yang kita ajarkan berupa akidah, akhlak, muamalah, ibadah, itu harus berjalan simultan dalam sistem keluarga kita. Ya. Mungkin kita juga perlu belajar nanti tentang kurikulum keluarga, ya, bahwa sesungguhnya keluarga ini juga mirip sekolah. Kalau sekolah ada kurikulum, dalam keluarga juga ada kurikulum. Ya. Bagaimana kita mengatur ya pertemuan umpamanya, kapan saat-saat kita bertemu dengan anak-anak kita. Kemudian apa saja, kapan kita harus mengajarkan akidah, kapan kita mengajarkan ibadah, bagaimana kita merencanakan pola pendidikan rumah tangga, bagaimana kita mengajarkan pola pendidikan luar rumah untuk anak kita, memilihkan sekolah, memilihkan lingkungan, mengajarkan pentingnya kesehatan, dan lain sebagainya. Kiranya demikian, Pak Endra. Baik, terima kasih Buya atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saya memperkenalkan apa itu DIN. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengetahui apa itu Darussalam Islamic International Institute. Nah, DIN ini merupakan suatu lembaga ya, yang bersifat bergerak di bidang kajian keislaman, khususnya bidang parenting, pendidikan Islam, keluarga sakinah, serta konsultasi bagian keagamaan lainnya. Nah, selain seminar ini, di bidang parenting ini, insya Allah nanti kita akan juga ada beberapa seminar-seminar yang lain, seperti bisnis, pengembangan diri, ya self-improvement, dan dalam waktu dekat ini nanti ada seminar mengenai konsultasi zakat, ya, di mana saat ini di bulan Ramadan ini kita biasa membayar zakat harta atau zakat fitrah. Nah, mungkin ada Bapak Ibu kebingungan bagaimana mengelola zakatnya, menghitung zakatnya. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan ada webinar, seminar mengenai konsultasi zakat yang akan dibawakan oleh nanti Ustadz Hamdani Ibrahim. Nah, nanti mengenai informasinya Bapak Ibu bisa pantau di grup WhatsApp kita, ya. Insya Allah nanti akan disebarkan di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung atau terlambat, ya, bisa mengikuti rekamannya nanti di YouTube, ya. Di sesi 1 dan kedua juga sudah saya di YouTube Darussalam Islam International Institute. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat rekaman sesi 1, kedua, dan ketiga hari ini apabila ketinggalan. Mungkin itu saja. Apabila Bapak Ibu merasa bermanfaat, mungkin nanti bisa ikut share, bantu share program-program kita ini, terutama akun di YouTube kita, agar bisa berbagi manfaat kepada masyarakat yang lain. Nah, untuk penutup, Buya mungkin ada kata-kata penutup yang mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir dalam kegiatan ini. Tentu harapannya kegiatan ini yang kita adakan setiap Senin dan Kamis ini bisa berlanjut, dan insya Allah kita akan memilihkan tema-tema yang baik yang terkait dengan persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu dalam mendidik anak-anak di rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang diperbanyak maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa lagi nanti di hari Kamis dengan tema keutamaan mendidik anak perempuan. Ya, tema yang akan kita angkat nanti di hari Kamis, keutamaan mendidik anak perempuan yang akan disampaikan oleh Buya. Nah, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Waalaikumsalam.